Izin pimpinan Taruna Remaja, nama Fitradi Geraldo Ardino Pratama Putra, nomor pokok Taruna 1902-008 dari Prodi Teknologi Nautika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan keselamatan mesin gerinda dan bor. Dan yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah mesin gerinda. Keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian utama karena pada saat bekerja roda gerinda berputar sangat tinggi. Pecahnya roda gerinda akibat kesalahan operasi dan pemeriksaan kondisi roda gerinda yang tidak cermat dapat mencelakakan operator itu sendiri. Beberapa langkah keselamatan kerja antara lain gunakan kacamata setiap saat meskipun sudah tersedia penutup kaca pada roda gerindanya. Selalu periksa kondisi roda gerinda dari keretakan. Ketuk roda gerinda dengan tangkai obeng. Bila suaranya nyaring berarti baik dan chamber berarti ada keretakan. Jaga kecepatan roda gerinda sesuai ketentuan tabel kecepatan pada mesin tersebut. Gunakan roda gerinda sesuai jenis kerja dan benda kerjanya. Pastikan benda kerja, kepala lepas, pencekam, dan peralatan yang lain sudah pada posisi yang benar. Jangan memakan terlalu cepat. Benda kerja antara 2 senter kemungkinan akan tertekan dan dapat merusakkan benda kerja dan roda gerindanya. Stop seluruh motor penggerak sebelum mengatur atau menyetel mesin gerinda. Ketika mengasah roda gerinda atau dressing, pastikan intan pengasah terletak pada posisi yang kuat dan benar. Jangan memeriksa dimensi atau pengukuran selama benda-benda kerja sedang digerinda. Jangan gunakan pakaian kerja panjang dan terurai, kalung, dan perhiasan lainnya yang memungkinkan jatuh atau tersangkut selama kerja gerinda. Ketika memasang atau menempatkan benda kerja, pastikan roda gerinda diundurkan atau dijauhkan agar tidak mengganggu pemasangan. Jangan tinggalkan mesin gerinda dalam keadaan hidup. Pastikan mesin mati pada saat meninggalkan. Dan ini adalah beberapa keselamatan pada proses gerinda. Masker digunakan untuk melindungi pernafasan kita pada saat melakukan penggerindaan, terutama pada saat melakukan dressing. Kacamata digunakan untuk melindungi mata dari percikan bunga api pada debu pada saat penggerindaan. Bevel protector adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut pada alat potong setelah melakukan penggerindaan. Surface plate adalah alat yang digunakan untuk melihat kerataan atau ketinggian pada mata cutter berupa alat yang mempunyai permukaan sangat rata dan halus. Kaliper merupakan alat yang digunakan untuk sebuah dimensi, biasanya digunakan untuk membuat pahat ulir. Tracer merupakan batu diamond yang digunakan untuk membersihkan batu gerinda yang kotor. Beberapa langkah kerja atau proses pengerindaan. Pada konsep dasar menggerinda dikatakan bahwa operasi pengerindaan yang paling banyak dilakukan adalah pengerjaan gerinda luar baik berupa silindris maupun datar. Berikut beberapa urutan proses gerinda secara umum sebagai berikut. Pertama, memahami gambar kerja khususnya pada bagian yang akan dilakukan proses gerinda yang merupakan konsep dasar menggerinda yang fundamental. Kedua, memasang benda kerja pada pencekam dan benda kerja sesuai jenis mesin gerinda yang digunakan. Ketiga, memeriksa air pendingin atau coolant. Operator mesin harus memastikan terlebih dahulu bahwa cairan pendingin dapat bekerja dengan baik sebelum melakukan proses pekerjaan. Yang keempat, memeriksa ketajaman roda gerinda. Hal ini juga sangat penting dilakukan agar proses pengerindaan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. Yang kelima, mengatur putaran roda gerinda atau jika pada proses gerinda silindris juga perlu mengatur putaran benda kerja. Mengatur panjang langkah dan dalamnya permakanan. Hal ini merupakan setting awal posisi roda gerinda terhadap benda kerja sebagai posisi awal penyayatan. Memeriksa pengerindaan jalan kosong, yaitu menjalankan mesin gerinda sesuai langkah yang sudah diatur tetapi tidak menyayat benda kerja. Melakukan pengerindaan benda kerja. Tahapan konsep dasar menggerinda ini adalah proses pekerjaan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah memeriksa hasil pengerindaan. Sebaiknya langkah pengerjaan dan setting kedalaman penyayatan sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu sering melakukan pengukuran benda kerja. Mesin gerinda itu sendiri merupakan
Mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, serta menggerus benda kasar maupun halus dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi gesekan yang akan membuat pengikisan, penajaman, pengasahan, pemolesan, atau pemotongan. Jadi mesin gerinda ini merupakan salah satu jenis mesin perkakas dengan mata potong jamak atau lebih dari satu yang mana digunakan untuk mengasah maupun sebagai alat potong benda. Fungsi dari mesin gerinda yaitu yang pertama memotong benda kerja yang relatif tebal, yang kedua menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja, yang ketiga menghilangkan sisi tajam pada benda kerja atau mengasah alat potong agar tajam, yang keempat membentuk suatu profil pada benda kerja sebagai proses jadi akhir finishing pada benda kerja. Berikutnya adalah mesin bor. Mesin bor merupakan jenis mesin yang gerakannya memutar alat pemotong yang arah pemakan mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Jenis-jenis mesin bor. Yang pertama adalah bor dada, yang kedua bor tangan, yang ketiga bor tangan listrik, dan yang keempat adalah bor bangku. Mata bor. Sedangkan untuk bermacam-macam mata bor dibedakan atas alur lurus dan alur spiral. Bor alur lurus digunakan untuk mengebor logam-logam lunak seperti kuningan, tembaga, sedangkan untuk bor alur spiral digunakan untuk pekerjaan umum pada logam. Perawatan mesin bor. Sebuah mesin dalam menjaga performa kinerjanya juga membutuhkan perawatan yang intensif pada sistem komponennya. Hal ini juga diperlukan untuk mesin bor. Adapun yang harus diperhatikan adalah pelumasan secara rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Chips harus dibersihkan menggunakan kuas. T-shots, grooves, spindles, sleeves, belts, and pulley harus dibersihkan. Mesin diolesi dengan cairan anti karat untuk mencegah dari berkarat. Pastikan untuk alat pemotong berjalan lurus stabil sebelum memulai operasi. Jangan menempatkan alat-alat lain di meja pemboran. Hindari pakaian longgar dan perlindungan khusus untuk mata menggunakan kacamata. Selanjutnya adalah bor atau proses pengeboran. Mekanisme proses pengeboran. Yang pertama adalah pemasangan benda kerja. Jika menggunakan ragum untuk benda kerja rata dan mendatar dengan ukuran benda tebalnya lebih pendek dari ukuran tinggi mulut ragum, di bagian bawah benda kerja ditahan dengan bantalan yang rata dan sejajar atau paralel. Agar ragum tidak turut bergerak, ragum diikat dengan menggunakan mur baut pada meja bor. Jika tidak menggunakan ragum, benda kerja diikat pada meja bor dengan menggunakan 2 buah mur baut, 2 buah penjepit bentuk U dengan 2 buah balok penahan yang sesuai. Untuk benda kerja yang akan dibor tembus, benda kerja dijepit dengan menggunakan batang penjepit khusus, balok penahan yang sesuai tingginya, dan diikat dengan mur baut pengikat agar tidak merusak ragum. Untuk mengebor logam batang yang berbentuk bulat, benda kerja diletakkan pada sebuah balok V dan dijepit dengan batang pengikat khusus. Kemudian ditahan dengan menggunakan balok yang sesuai dengan ikatan oleh mur baut pada mesin bor. Yang kedua adalah pemasangan mata bor pada cak. Bor dengan tangkai lurus atau taper langsung dimasukkan pada lubang sumbu mesin bor. Tidak boleh menggunakan pemegang bor. Dengan demikian lubang alur menerima ujung taper dan lubang taper diimbangi oleh selubung yang distandarisasi atau dinormalisasikan. Bor dengan tangkai silinder digunakan pemegang bor berkonsentrasi sendiri. Dengan 2 atau 3 rahang bor harus dimasukkan sedalam mungkin sehingga tidak selip pada saat berputar. Bor dengan kepala lurus dipergunakan taper atau sarung pengurang yang dibuat sesuai dengan tingkat dan bermacam-macam ukuran kebutuhan sehingga terdapat bor dengan kepala bulat lurus. Dipergunakan pemegang atau penjepit bor otomatis universal, di mana bila diputar kuncinya maka mulutnya akan membuka atau menjepit dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga adalah atur posisi benda kerja dengan menggerakkan meja untuk arah vertikal. Cukup memutar handle. Untuk gerak putar mejanya cukup membuka pengunci di bawah meja dan disesuaikan. Setelah itu jangan lupa mengunci semua pengunci. Yang keempat, tancapkan steker mesin ke stop kontak sumber listrik. Kemudian tekan saklar on. Pada saat ini spindle sudah berputar. Atur kecepatan yang sesuai dengan benda kerja. 5. Untuk pemakanan ke benda kerja, putar drill fit handle sehingga mata bor turun dan memakan benda kerja. Yang keenam, gunakan cairan pendingin bila perlu.
Setelah selesai, tekan saklar off untuk mematikan mesin. Untuk mesin bor tangan atau pistol, saklar khusus untuk pilihan putaran ke kanan dan ke kiri. Kemudian keselamatan kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan baik harta maupun jiwa manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang sering terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, kebutuhan, dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja: yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang keempat, mengamankan material konstruksi, pemakaian, pemeliharaan, pembangunan alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin produktivitasnya. Yang ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. Yang kedelapan, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. Dan yang terakhir adalah memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang mesin gerinda dan mesin bor untuk prosedur dan keselamatan kerjanya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.